Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini adalah hari pertama kita kelas online, yaitu les online. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Seperti janji yang kemarin, kita akan belajar TO7. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas TO7 nomor 1 hingga nomor 15 saja. Belum kita pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, lanjut kita ke materi. Hari ini kalian buka buku pelajarannya Matematika TO7. Anak, hari ini kita akan membahas Matematika TO7. Yang pertama, soal nomor 1. Ada soal 180 dibagi kurung buka 15 kali min 6 ditambah min 12 dikali min 5. Dari sini kita bisa menghitung 180 yang dikurungi harus dihitung terlebih dahulu. 15 kali min 6 hasilnya adalah min 90. Jangan lupa dikasih kurung buka. Ditambah min 12 dikalikan min 5 hasilnya adalah 60. Maka didapatkan min 90 ditambah 60, maka hasilnya adalah min 30. 180 dibagi min 30 hasilnya adalah min 6. Maka jawabannya adalah B. Dari sini anak-anak paham? Sekarang kita menginjak ke soal nomor 2. Soalnya, jika suatu cairan berubah dari negatif 10 derajat Celcius menjadi negatif 3 derajat Celcius, maka kenaikan suhu tersebut adalah, apakah kalian sudah mengerjakan? Kalau sudah berarti kita cocokkan sama-sama ya. Dari di sana suhu awalnya adalah min 10 derajat Celcius menjadi min 3 derajat Celcius. Yang ditanyakan kenaikan, maka caranya adalah min 3 dikurangi negatif 10. Hasilnya berarti min 3 ditambah 10. Jawabannya 7 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah B. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Ketinggian kota A dan kota B yang diukur terhadap permukaan air laut berturut-turut adalah 400 meter dan negatif 150 meter. Selisih ketinggian antara kota A dan kota B adalah, jika ketinggiannya di atas permukaan air laut, maka tingginya berupa angka positif, yaitu 450 meter. Tapi jika di dalam soal itu menyatakan negatif, berarti ketinggiannya berada di bawah permukaan air laut. Maka di situ tulisannya min 150. Maka cara menghitungnya adalah 450 dikurangi negatif 150. Maka hasilnya adalah 450 ditambah 150 yaitu 600. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Sebuah motor memerlukan 7 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika motor itu menempuh jarak 184 km, maka banyak bensin yang diperlukan adalah berapa liter? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang angkat tangan? Sayangnya di sini gak ada yang angkat tangan ya. Baik, kita langsung cocokkan. Caranya adalah 184 dibagi 56 kali 7.
Hasilnya berapa? Sudah dihitung? Hasilnya adalah 23 liter. Maka jawabannya adalah A. Oke? Sekarang kita bahas soal nomor 5. Umur Eko 5 tahun kurangnya dari umur Rani. Jika jumlah umur mereka 45 tahun, maka umur Rani berapa tahun? Nah, di sini saya sudah menulis di papan tulis. Eko saya tulis variabelnya X. Rani saya gunakan variabelnya Y. Di situ ada di dalam soal umur Eko 5 tahun kurangnya dari umur Rani. Jadi Eko persamaannya adalah Y min 5. Lalu di dalam soal juga ada tulisan jumlah umur mereka 45 tahun. Jadi kita menggunakan persamaan X ditambah Y sama dengan 45. Lalu kita masukkan caranya bagaimana? X ditambah Y sama dengan 45. Kita lihat variabel X ada Y min 5. Berarti kita masukkan Y min 5. Ditambah Y sama dengan 45. Y ditambah Y sama dengan 2Y. 45 ditambah 5. Berarti 2Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 dibagi 2 hasilnya 25. Berarti dari sini Rani umurnya adalah 25 tahun. Maka jawabannya adalah C. Anak-anak, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini ada revisi, yaitu kita bisa lihat di papan tulis ya. Soalnya 1/64 pangkat min 2/3 dikurangi 32 pangkat 3/5. Kalau di dalam buku kalian tulisannya 2, maka tolong diganti angka 3 ya. 3/5 ditambah 10.000 pangkat 1/4. Bagaimana mengerjakannya? Kita lihat di sini. 1/64. 64 ini kita kecilkan angkanya terlebih dahulu. 64 itu kira-kira berapa kali berapa? Atau berapa dipangkatkan berapa? Hasilnya adalah 1/4 dipangkatkan 3. 3-nya jangan taruh sini tapi taruh atas. Jadi semuanya ikut. Dipangkatkan lagi min 2/3. Lalu dikurangi 2 pangkat 5 3/5 ditambah 10 pangkat 4 pangkat 1/4. Nah, dari sini kita lihat, kita langsung kalikan 1/4 dikalikan 3 kali min 2/3. Jadi pangkatnya kita kalikan ya. Dikurangi 2. 5 kali 3/5 ditambah 10 4 kali 1/4. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita coret. Nah, kita bisa mendapatkan 1/4 pangkat min 2 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 10 pangkatnya 1 tidak usah ditulis. Maka dari sini kita mendapatkan 4 dipangkatkan 2 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 16 dikurangi 8 ditambah 10, yaitu isinya 18. Jawabannya C. Dicermati baik-baik, dilihat baik-baik ya. Nanti kalau ada yang susah ditanyakan.
Oke anak-anak, kita mulai soal nomor 7 ya, lanjutannya. Nomor 7 ada soal 3 akar 18 ditambah 4 akar 32 dikurangi 2 akar 8 sama dengan P akar 98. Nah, dalam soal nomor 7 kita harus mencari nilai P. Maka dari sini kita harus mengecilkan akar-akar yang ada di sini sehingga akar-akarnya menjadi sama. Langsung saja ya. Berarti 3 akar 9 kali 2. 9 kali 2 maksudnya. Ditambah 4 akar 16 kali 2. Dikurangi 2 akar 4 kali 2 sama dengan P 49 kali 2. Dari sini kita dapat 3 dikali 3 akar 2 ditambah 4 kali 4 akar 2 dikurangi 2 kali 2 akar 2 sama dengan P 7 akar 2. 9 akar 2 ditambah 16 akar 2 dikurangi 4 akar 2 sama dengan P 7 akar 2. Dari sini kita lihat 9 ditambah 18 berapa? 21. 16 ditambah 9. I'm sorry. 25. Aduh. 25 dikurangi 4 21 akar 2 sama dengan P 7 akar 2. P sama dengan 21 akar 2 dibagi 7 akar 2. Kita coret, set, akhirnya nilainya adalah 3. Jadi P adalah 3. Jawabannya adalah C. Oke anak-anak, sorry ya tadi rada ngeblur gitu pikirannya, gak konsen. Soalnya ada yang ganteng di belakang. Oke, kita masuk ke nomor 8, yaitu seorang pedagang menyimpan uang di sebuah bank sebesar 12.500.000. Setelah setahun uangnya jadi 15 juta. Persentase bunga yang diterima selama setahun berapa? Nah, caranya adalah uang akhir dikurangi uang awal. Jadi 15 juta dikurangi 12 juta berapa tadi? 500. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian untuk mencari persentasenya adalah dari 2.500.000 per tabungan awal berapa? 12.500.000 dikali 100%. Kita coret. Maka hasilnya adalah 2, yaitu berapa? 20%. Jawabannya adalah C. Kita masuk soal nomor 9. Harga jual suatu barang adalah 120.000. Jika dari penjualan tersebut diperoleh laba 20%, maka harga belinya berapa? Maka caranya adalah 20 per 100 kali 120.000. Nah, dari sini kita coret. Hasilnya adalah 24.000. Nah, dari sini kita mencari harga beli. Maka
120.000 dikurangi 24.000. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 96.000. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 9. Oke, kita bahas soal nomor 10. Nomor 10 ada soal rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan N pangkat 2 min 2N. Jumlah suku ke-10 dan ke-11 barisan itu adalah rumusnya UN sama dengan N pangkat 2 dikurangi 2N. Yang ditanyakan jumlah suku ke-10 dan ke-11. Maka U10 ditambah dengan U11. Rumusnya dimasukkan saja langsung. Maka kita masukkan N-nya 10 pangkat 2 dikurangi 2 kali 10 ditambah U11 berarti 11 pangkat 2 dikurangi 2 kali 11. 10 pangkat 2 100 dikurangi 20 ditambah 121 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah 99. Maka jika ditambah hasilnya 179. Maka jawabannya adalah Oke, sekarang kita sudah nomor 11 ya. Nomor 11 ada soal diketahui barisan 1/27, 1/9, 1/3, 1/3. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah, kita tulis dulu polanya. Barisannya 1/27, 1/9, 1/3 dan 3. Nah, dari sini kita lihat A-nya dulu. Berapa A-nya? 1/27. Kalau R berarti 1/9 dibagi 1/27. Maka dihasilkan 1/9 kali 27, dicoret hasilnya 3. Habis itu kita masukkan rumus UN. AR N min 1. UN sama dengan A-nya 1/27, lalu R-nya 3N min 1. Maka dari sini UN sama dengan 3 pangkat min 3 kali 3 N min 1. Maka dari sini kita bisa mendapatkan UN sama dengan 3N min 4. Min 4 berasal dari min 3 ditambah min 1. Hasilnya jadi min 4. Paham? Anak-anak, sekarang kita sudah nomor 12. Nomor 12 ada soal X kuadrat ditambah 3X min 10 dibagi X kuadrat min 25. Yang ditanyakan bentuk sederhananya. Nah, dari soal ini kita harus membuat faktorisasi dari
dua persamaan ini. Kalau kita lihat dari sini, kita harus membuat faktorisasi yang atas dan bawah bisa dicoret sehingga menghasilkan satu hasil yang sesuai. Kalau kita lihat di sini ada angka 10 dan di bawah ini ada angka 5. Kalau dia 10 sama 25 berarti dia adalah kelipatan 5. Berarti di sini dia harus 5. Kalau 25 sudah jelas berarti 5 kali 5. Berarti kalau min 10 berarti yang satu harus angka 2 dan yang satu harus 5 karena 2 kali 5 itu hasilnya 10. Nah, di sini tinggal kita bikin variabel. Lalu bagaimana kalau dia negatif? Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Berarti kalau lihat dari sini, yang ini min, yang ini positif. Oh, yang ini enggak. Yang ini positif, yang ini negatif. Yang ini positif, yang ini negatif. Maka dia dicoret. Hasilnya X min 2 per X min 5, yaitu jawabannya adalah A. Oke anak-anak, kita sudah nomor 13. 3 soal lagi kita selesai ya. Nomor 13 ada soal 9A pangkat 2 dikurangi 24A ditambah 16. Yang ditanyakan adalah faktor. Nah, kalau kalian mencari faktor seperti ini, kan itu soalnya BC-an, maka kalian bisa menghitungnya secara manual, menghitung satu-satu A, B, C, dan D. Nah, dari sini saya ambil yang C. Yang C itu jawabannya C ya, 3A min 4 pangkat 2. Nah, bagaimana Bu Rina kok bisa tahu jawabannya langsung C? Kita langsung cocokkan. Apakah jawaban C 3A min 4 dipangkatkan 2 ini hasilnya sama dengan soal? Maka kita langsung menggunakan cara cepat yang dulu Bu Rina pernah kasih ya. Langsung saja. 3A dipangkatkan 2 berapa? 3A pangkat 2 9A kuadrat. Kemudian kita kalikan. 3A dikali min 4 berapa? 3A kali min 4 hasilnya min 12. Min 12A kali 2 berarti hasilnya min 24A. Kemudian min 4 ini dipangkatkan 2 berarti min 4 kali min 4 hasilnya positif 16. Sama toh hasilnya? Sama, berarti jawabannya C ya. Oke anak-anak, kita nomor 14. 14 itu soalnya himpunan penyelesaian pertidaksamaan X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 5 dikurangi 3X. Yang ditanyakan dengan X bilangan bulat. Jadi kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Maka dari sini kita bisa menghitung yang variabel X-nya kita gabungkan dengan variabel X. Dan yang angka biasa, angka bulat ini kita jadikan 1. Jadi kita kelompokkan ya. X pindah ke sini, ke sebelah sisi kiri, dia negatif jadi positif 3X. 5 ini pindah ke sini jadi plus 3. X ditambah 3X hasilnya 4X. 5 ditambah 3 adalah 8. X 8 dibagi 4 yaitu 2. Maka kalau kita melihat seperti ini jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita bahas soal nomor 15. Nomor 15 soalnya diketahui persamaan 2/3 X ditambah 5 sama dengan 3/4. Nah, di dalam soal itu kamu ada revisi ya, kamu revisi dikurung. Jadi ada kurung buka X ditambah 3 dikurung tutup ya.
Nih yang ditanyakan adalah nilai 2x dikurangi 1 hasilnya berapa. Nah, langsung saja kita hitung. Di sini kita lihat 2/3 x ditambah 5. Maka cara mengerjakannya adalah kalian kali 2/3 dikalikan x dan 2/3 dikalikan di 5. Hasilnya 2/3 x ditambah 10/3. Yang ini juga sama, 3/4 dikalikan x dan 3/4 dikalikan 3. 3/4 kali x berarti 3/4 x ditambah 3 kali 3 9/4. Nah, yang variabel sama x-nya kita satukan. 2/3 x min 3/4. Karena pindah posisi, maka jadi dari positif menjadi negatif. 9/4 ini jadi positif, di sini berubah jadi negatif. Kalau kita lihat angka penyebutnya, kita jadikan 12. Jadi diper 12 x diper 12. Ini juga sama 12. 3 kali 4 berarti 2 kali 4 8. 3 kali 4 12 berarti 3 kali 3 9. 4 kali 3 12 berarti 9 kali 3 27. 3 kali 4 12 berarti 10 kali 4 40. Di sini jadi min 1/12 ini kurangi ini, hasilnya adalah min 13/12. Maka dikalikan 12 sehingga dihasilkan min x sama dengan min 13. Berarti x sama dengan 13. Nah, dari sini x-nya sudah diketahui 13, maka mencari nilai 2n min 2x min 1. Berarti 2 dikalikan 13 dikurangi 1. 2 kali 13 adalah 26, dikurangi 1 hasilnya adalah 25. Maka jawabannya adalah B, 25. Oke anak-anak, sekian untuk les online atau pembahasan TO 7 pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bertemu lagi besok hari Selasa jam 1 siang. Kita bahas bahasa Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.